Halo dunia, selamat datang di Ketika Saja Dunia Baik, padahal baik dunia kadang terhadap masa depan bangsa dan negara baik saja. Terima kasih Andri atas openingnya. Tapi gini, hari ini aku mau mendiskusikan sesuatu. Aku tahu kau mungkin ngerasa Bang Aki lambat ngebahas ini. Nggak apa-apa, chill out. Aku juga santai gitu. Aku juga nggak peduli jujur. Aku ngebahas ini bukan karena kasus ini rame, tapi kasus ini menurutku bisa dipakai buat mikir, terutama buat kau. Dan kalau misalnya kau tertarik, kau bisa baca buku ini. Actually, makanya mikir. Kalau kau misalnya ngebaca buku ini, aku yakin kau bisa sedikit lebih pintar setidaknya. Intinya, yang terjadi adalah drama VTuber lagi. Ya, maksudnya ya ini channel ngebahasin drama VTuber atau drama internet, jadi kau berharap apa gitu. Dan sekarang aku mau ngebahas drama yang dimana ada orang ya kan, dia nuduh orang lain nge-tracing atau ngejiplak karya orang lain atau dari game atau dari apapun itu. Aku bakal langsung kasih lihat tweetnya aja. Nah, ada tweet seperti ini. Sebenarnya orangnya tuh udah paham kalau tracing art sampai segininya tuh udah nggak etis, tapi masih ada aja loh, udah 3 kali Temis kena art sebel banget gitu kan. Dan ini katanya Saga, di sini Saga tuh ngomong yang tengah referensi atas bawah ilus yang dituduh trace. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ada art Tears of Themis kalau nggak salah, intinya dia dibilang dituduh tracing sama orang yang namanya Luna Richer atau Lunarin Lonox. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Bang? Emang dia siapa sih sampai lu emosi jiwa, sampai lu pengen ngebahas? Ya, dia adalah staf Pandawa. Maksud gini loh, staf Pandawa ini tiba-tiba nuduh orang nggak tracing. Dan tuduhannya ini nih, yang tengah referensi atas bawah ilus dan yang dituduh trace. Ini gambarnya gitu kan, dituduh tracing. Nah, kita lihat nih, tweet selanjutnya nih. Sebel banget jujur, kemarin sempat Marius, sekarang Vin. Anjir, minimal gak usah fully trace kayak gini loh. Asli sebel banget jujur. Emang lelaki Temis tuh seganteng itu sampai ke art-artnya ya, sampai di tracing segininya. Right, itu pun kalau klien yang minta buat referensi, kau gak bisa cuma nge-tracing seluruh ilustrasinya. Kau juga harus bikin kreasinya pakai kreativitimu. Setidaknya seperti itu. Even as a dumb in art, I still can see that this is heavily referenced. I'm so icky of it gitu. Intinya dia geli karena dia meskipun dia dongo, dia tahu kalau itu adalah tracing atau kayak heavily reference. Nah, pertanyaannya, siapa orang ini dan kenapa dia bikin marah? Ya sekali lagi, dia adalah staf dari Pandawa. Dan kenapa orang marah? Karena dia adalah staf dari Pandawa. Awal masalahnya gitu, dia, si Luna tadi, itu nuduh orang artis tracing. Nah, diskusinya sebelah mana nih Bang? Diskusinya pertama-tama aku mau ngasih tahu kau sesuatu dulu. Gini, tracing apakah buruk? Buruk, jelas buruk. Tapi sekali lagi ya, tujuannya art itu apa? Kalau misalnya kau nge-tracing cuma buat belajar, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kau tracing dan disuruh sama klien, ya sudah gitu. Itu urusan klienmu, kerjaanmu cuma ngegambar. Kalau menurutku, selama klien yang nyuruh, kau punya dua pilihan. Sesuai moral masing-masing aja. Kau mau ambil atau enggak? Kalau aku pribadi, kalau misalnya aku disuruh melakukan sesuatu yang moralnya abu-abu, aku nggak akan ambil kerjaannya. Tapi ya siapa tahu orang beda-beda kan kondisinya. Siapa tahu dia butuh duit atau apapun itu. Cuma tracing itu salah. Heavy reference itu juga bisa diperdebatkan. Itu urusan masing-masing lagi. Terus masalahnya si Luna ini apa sih selain dia adalah staf Pandawa? Masalahnya adalah dia katanya nge-witch hunting. Maksudnya witch hunting itu apa sih? Maksudnya gini. Dia pengen mencari siapa artisnya, siapa orang yang ngekomis. Nah, kurang lebih gitu. Intinya dia ngecoba witch hunting atau mencari tahu supaya bisa di-banned gitu. Mungkin dari komunitasnya dia atau apapun itu, dia pengen tahu siapa sih yang nyuruh orang ini menggambar pakai referensi ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan itu kenapa orang marah? Kau staff dari VTuber gede, tiba-tiba kau ngelakuin witch hunting, nuduh orang tracing, jelas orang-orang akan peduli. Dan katanya juga artisnya sampai kena mental gitu. Jujur ya, kalau menurutku sendiri, sebenarnya Luna di sini tuh bukan berarti dia jahat. Dia di sini bukan jahat ya. Dia tuh emang gak ada niat jahat, tapi ya dia sekali lagi dia tolol. Nah, kenapa sih aku ngebedain antara niat jahat sama tolol? Karena orang jahat itu belum tentu tolol, dan orang tolol itu belum tentu jahat. Nah, jadi gini, kenapa dia nggak jahat? Karena aku yakin dia itu pengen mencegah orang-orang nge-tracing, orang-orang mengambil karya orang lain buat referensi atau apapun itu. Pokoknya buat sesuatu yang aneh-aneh. Dia takut hal buruk terjadi. Itu kenapa dia melakukan ini. Itu kenapa aku bilang kayaknya dia nggak berniat jahat. Nah, kenapa dia tolol? Dia tolol karena dia staff VTuber. Kalau misalnya dia bukan staff VTuber atau bukan orang yang punya nama, dia nge-call out yang kayak gini ya udah gitu. Nggak ada yang peduli dan just another Sunday, just another Tuesday gitu. Nggak ada yang peduli. Sekian dan terima kasih. Apakah rame? Ya mungkin bisa rame. Tapi nggak akan ada yang peduli. Masalah gini, karena dia adalah staff Pandawa, akhirnya orang-orang jadi kayak,
Dih anjir bisa segitunya ya? Nah gitu. Itu kenapa aku tadi minta kau buat baca buku ini. Supaya paling nggak kau bisa ngebedain mana orang jahat, mana orang tolol gitu. Nah dia di sini jahat menurutku ketika dia witch hunting. Dia bukan cuma nge-witch hunting siapa artisnya. Dia di sini nge-witch hunting siapa itu yang komis. Dia pengen tahu siapa kliennya. Jadi menurutku agak tainya di situ. Itu kan urusan masing-masing ya. Ya udah gitu, nggak usah terlalu digimana-gimanain gitu lah. Ku kasih tahu kok ya. Di sini aku bakal ngediskusin beberapa hal lah, tapi itu masih panjang ke belakang. Kita lihat tweet selanjutnya ya. Sekarang yang mau kulihatkan ke kalian adalah dampak dari kelakuannya Luna gitu kan. Dampak dari kelakuannya Luna adalah jelas Pandawa minta maaf gitu. Dia minta maaf gitu kan. Menanggapi informasi mengenai hal-hal baru ini terjadi di X, kami ingin menegaskan bahwa akun staff adalah akun pribadi. Opini yang muncul di akun pribadi staff adalah opini pribadi dan tidak merepresentasikan opini Pandawa. Terus habis itu, staff bukan talent. Staff ada di Pandawa untuk bekerja. Tidak akan ada statement resmi mengenai staff. Sanksi dan teguran sudah diberhentikan di ranah internal sesuai kebijakan internal yang berlaku. Nah, di sini sebenarnya kalau mau kau pikir-pikir, ada beberapa kesalahan dan ada beberapa hal yang aku nggak suka. Karena gini, karena statementnya Luna tadi, akhirnya kan orang-orang pada marah tuh. Dih, parah banget. Dia nuduh-nuduh orang, dia sampai witch hunting atau apapun itu. Jujur menurutku di sini dia ya udah gitu. Dia emang pengen ngelindungin artis supaya nggak nge-tracing gitu lah. Intinya kayak gitu. Dan sekali lagi aku mau tahu, Luna itu belum tentu jahat. Dia bisa jadi tolol aja. Dan karena opininya itu, akhirnya dia melibatkan satu grupnya yang lain. Kalau misalnya kau bilang lebih ke manajemen SDM-nya yang harus lebih selektif lagi dalam milih karyawan, jangan salah. Semua orang kalau misalnya kau kerja sama itu jelas diseleksi dulu. Gak mungkin enggak. Aku mau ngasih tahu kau sesuatu. Kalau misalnya kau bagian dari sesuatu, oke? Kalau misalnya kau bagian dari staff apa atau bahkan orang belakang layar atau apapun itu, pertama yang harus kau lakukan adalah jangan banyak bacot. Kalau misalnya kau nggak tahu konsekuensi dari bacotanmu. Aku banyak bacot. Ya aku ngebahasin drama, tapi aku tahu konsekuensinya. Dan bisa aja suatu saat aku dikeluarkan dari Clean Sound gitu kan. Cuma aku nggak tahu lah. Semoga enggak gitu kan. Dan kebetulan apesnya di sini si Luna yang dapat. Dan di sini karena si Luna di sini berpendapat dan dia di sini adalah staf Pandawa, mau nggak mau orang-orang lain, fansnya yang tersinggung, fansnya yang marah-marah karena dia udah witch hunt dan bikin seorang artis kena mental, padahal dia hanya disuruh oleh klien, ya mau nggak mau semuanya juga kena. Karena konsekuensinya adalah karena dia pakai bendera tertentu, akhirnya benderanya ikut kena. Jadi saranku adalah kalau misalnya kau VTuber, staff VTuber atau apapun itu, bikin second account dan jangan sebarkan second accountmu kemana-mana. Namanya second account kan buat rahasia. Ya udah rahasia-rahasia aja. Kagak usah tuh dibelok-belokin. Kagak usah lu, ini second account aku. Di sini aku akan ngerenting. Ya akhirnya orang bakal cari rentinganmu. Dan ujung-ujungnya ketika kau bikin blunder, satu benderamu yang kena. Kan bisa dipikirkan Gits. Dan ini sebenarnya yang bikin aku kurang suka sama fandom atau bendera fandom. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya satu fandom bermasalah, yang kena VTubernya. Contoh Pandawara fansnya di sini itu kan. Sebenarnya VTubernya nggak kenapa-napa. VTubernya baik-baik aja gitu. Mereka nggak ada yang berlaku kasar, nggak ada yang ngomong kasar, bahkan nggak ada yang on stream atau apapun itu, nggak ada yang ngelakuin play atau apapun itu. Mereka orang-orang baik, talentnya orang-orang baik. Tapi karena fansnya suka nge-speak up hal-hal yang tidak perlu di-speak upin, akhirnya ya bakal muncul stigma kalau anjir parah banget fandomnya, nggak suka. Aku ngelihat dia ternyata fandomnya Pandawa, Pandawara, aku nggak mau, malas ikut gabung. Aku ngefans diam-diam aja. Kayaknya Akil jadi sering bahas Pandawa gara-gara fandomnya berulah. Iya, kalau fandom yang nggak berulah nggak akan kubahas. Tujuannya aku ngebahas sebenarnya adalah supaya kau bisa mikir gitu loh. Aku juga males bikin video drama-dramaan kayak gini. Bang, tapi kan lu enak bang bisa hidup dari gosip. Well, fortunately, beruntungnya seperti itu. Aku bisa hidup dari gosip. Tapi ya udah gitu. Setidaknya jangan menggede-gedekan masalah yang tidak ada gitu. Kalau katanya Ria Rusindo, jangan mengada-ngadakan yang tidak ada gitu. Jangan memperbaiki apa yang tidak rusak. Berapa kali aku ngebahas Pandawarna gitu. Fansnya Pandawa yang terlalu berisik di Twitter. Jujur aku sendiri nggak masalah. Kau kalau mau speak up silakan speak up. Cuma kalau blunder yang kena adalah
payungmu, apa yang kau benderakan. Jujur sumpah aku demi apapun ya, aku kasihan banget sama Arjuna. Dia udah sibuk kerja, sibuk VTubing, gila, terus sibuk ngehadapin fansnya yang mesti diedukasi mulu. Pertanyaannya adalah kalau sudah dikasih edukasi sekali, 2 kali, masih nggak paham, kok mesti diedukasi berapa kali sampai paham? Atau jangan-jangan kau terlalu dongo untuk bisa paham sama edukasi yang udah diberikan gitu loh. Kayak komprehensimu sangat-sangat rendah gitu kan. Aku sekali lagi ya, itu kenapa aku nggak suka sama fandom-fandoman. Karena ketika kau berlaku buruk, maka stigma buruknya itu akan muncrat ke apa yang kau fandomin. Lihat si kemarin Momiji kemarin. Fandomnya apa? Pandawa juga. Ujungnya kena lagi tuh Pandawa. Ya kalau kau misalnya pakai bendera fandom, jangan bikin ulah. Ketika kau jadi staff VTuber, jangan bikin ulah. Terus yang mau kasih tahu ke kalian adalah gini. Dan sebagai fans ya, kalian yang sebagai fansnya Pandawa, Pandawarna atau Pandawara Group ya, sebagai fans ya, kalian itu mesti ngebedain nih talent sama staff. Oke, kalau misalnya staffnya bikin opini jelek, ya udah salahkan staffnya. Jangan salahkan VTubernya. VTubernya kagak ngapa-ngapain. Ini si Arjuna lagi di kantor gitu kan, lagi ngitung. Aku nggak tahu dia di kantor ngapain, mungkin main Zuma. Aku nggak bilang Juna PNS ya, cuma tapi intinya dia lagi sibuk gitu. Tiba-tiba ada staffnya yang bikin blunder, tiba-tiba dia yang kena, kan anjing. Ini. Kita lihat ya. Ada beberapa tweet yang menurutku menarik gitu kan. Pertama ya, dampak dari kau ngebawa bendera ketika kau ngefandom dan ketika kau nyebarkan hate atau apapun itu. Ini, lihat apa yang sudah kau perbuat gitu kan. Ini sebenarnya resiko ketika kamu menyampur akun pribadi dengan akun kerja. Seharusnya dari awal kamu paham. Kalau kamu nge-reveal sebagai staff Pandawa di akun pribadi yang sering dibuat untuk ngeren, setiap tindak tanduk kamu dilihat, dicatat, bahkan ditiru fans. Nah, itu dia. Meskipun di sini kita sama-sama tahu kalau misalnya kayak opini antara VTuber dan staffnya itu urusan masing-masing, cuma karena banyak orang dongo, takutnya bakal dilihat, dicatat, ditiru gitu loh. Meskipun kita bukan malaikat pencatat amal baik dan buruk, cuma setidaknya kita bakal ingat apa aja yang pernah dilakukan oleh orang-orang, apakah dia baik atau jelek gitu kan. Dan dampaknya adalah Andawa staff apologize after member accused of attacking fan artist. Masuk di news Twitter. Nih, intinya di sini ada bilang nih, VTuber Group Pandawa inspired by Mahabharata bla 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 bla. The official intinya gitulah. Ada yang nuduh ngetiru Tear of Artemis gitu. Tear of Themis. Karena blundernya satu orang akhirnya kena semua. Padahal kalau yang salah satu orang itu aja, ya udah biarkan dia aja yang salah. Jangan bawa-bawa satu grupnya. Makanya mikir Jing gitu loh. Masa satu orang salah semuanya jadi salah? Coba kau pikirkan baik-baik. Ini bukan ospek. Yang kayak begitu tuh cuma ospek aja gitu. Nggak usah dibawa-bawa. Itu waktu ospek kuliah atau SMP SMA mu aja. Kagak usah dibawa-bawa ke fandom, oke? Masa iya satu orang telat semuanya push up? Lu apa lu? Jago lu. Ini cuma fandom VTuber Jing. Kita lanjut nih. Dan tanggapannya Pandawa menurutku bagus, cuma tai. Gini. Akun staff adalah akun pribadi. Bener. Opini pribadi yang muncul di akun pribadi staff adalah opini pribadi yang tidak merepresentasikan Pandawa. Aku setuju sama ini dan ini emang bener gitu kan. Staff bukan talent, staff ada di Pandawa untuk bekerja. Tidak akan ada statement resmi mengenai staff. Sanksi dan teguran sudah diberikan di ranah internal sesuai kebijakan internal yang berlaku. Aku gak suka dengan kata-kata ini. Kenapa aku gak suka? Karena pertama, ini masalahnya dia bikin di publik. Tapi kenapa diselesaikan secara diam-diam? Kenapa selesaikannya diam-diam aja gitu? Menurut keyakinan saya, setidaknya ya bener, sanksi dan teguran udah diberikan di ranah internal gitu kan. Tapi kenapa nggak dikasih tahu gitu? Dia udah dihukum apa dan apa? Menurutku akan lebih baik seperti itu. Karena apa? Karena ya dia bikin masalahnya di publik. Kalau misalnya dia bikin masalahnya di ranah private atau cuma ya begitu-gitu aja, nggak terlalu nyebar luas, baru sanksinya ya teguran pribadi aja gitu. Nggak usah sampai keluar-luar. Dan juga tweetnya Madel di sini lucu. Ini staff beropini apa sih? Dukung MBG apa gimana? Dan di sini Gandalf juga ngomong nih, dipecat nggak? Kesalahan dia itu super fatal loh dan bisa bikin seorang kehilangan sumber pendapatan karena asal fitnah. Tolong para staff malu sama umur, udah dewasa harusnya bisa lebih bijaksana lagi dalam bersosial media. Tutur kata dijaga bla 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 gitu. Nah, akan sangat goblok ketika mereka udah klarifikasi dan bahkan mereka udah melakukan pemecatan. Jujur menurutku sebenarnya nggak perlu dipecat karena pertama dia
staff aja yang harus dia lakukan adalah delete Twitter aja. Menurutku pribadi nggak usah dipecat. Salahnya dia ya, dia ngata-ngatain artis. Ya udah, suruh dia jangan ngata-ngatain artis. Kompensasinya apa bang? Kompensasinya kau suruh artis itu kerja buat Pandawa. Selesai kan? Aduh maaf ya, salah satu staff kami udah bikin masalah buat kamu, bikin kamu kena mental, bla 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 gitu kan. Ya udah, sebagai gantinya kami minta kamu buat kerjasama dengan kami berikan kompensasi. Mungkin itu akan lebih bijak. Duit buat bayar kompensasi untuk mempekerjakan si orang itu dari mana? Potong gajinya si staff ini, kalau misalnya dia digaji. Maksudku dengan mecat satu staff ini itu tidak akan merubah apapun. Apakah artisnya akan jadi tidak kena mental? Enggak juga. Belum tentu. Siapa tahu dia masih kena mental. Dia takut ngegambar lagi. Tapi kan aku udah ngebelain dia bang. Belum tentu dia bakal nggak kena mental. Jujur, langsung tiba-tiba dipecat itu aneh. Dan juga, nah menurutku yang lebih goblok lagi, kenapa nggak dipecat aja? Kenapa nggak dipecat aja? Dikira mecat orang gampang kayak anjing, kagak ada. Kalau misalnya mecat karyawan itu segampang aku nangkap botol madu manis alam ini, ya nggak usah ada HRD jing. Nggak usah ada itu perusahaan. Kalau misalnya aku ini segampang ini, segampang menangkap madu manis alam, ya enak banget tuh kerjaannya. Sebelum mecat orang, kau mesti tahu dia job desk-nya apa aja sih. Dan bisa gak sih job desk-nya diserahkan ke orang lain? Mikir dong. Iya, kalau misalnya dia cuma staff yang ngurusin tweet, yang ngurusin cuma nge-like, yang cuma upload. Oke, itu masih bisa banyak yang ngegantiin. Kalau misalnya dia orang finance, kalau misalnya dia orang yang nge-manage talent, jadwal urusannya dia ke event atau apapun itu, susah dong. Mikir jing. Ya kali cuma ke dalam waktu 2 jam bisa serah tugas. Nggak ada. Kayak misalnya nih tiba-tiba aku dipecat di Clean Sound. Meninggal mereka nyari penggantiku dulu. Aduh, siapa yang nanti gantiin Akil gitu. Well, aku bisa sangat dengan mudah digantikan. Tapi sekali lagi perlu waktu. Itu kenapa dengan kau ngetek Arjuna sampai kau bebuih, sampai jempolmu bengkak, sampai apapun itu susah. Terus masalah lain juga nih. Kenapa sih tadi aku nggak suka dengan kata masalah diselesaikan dengan privat gitu di ranah internal gitu kan? Karena ada satu tweet yang menurutku cukup oke banget nih. Nah ini nih, Biru diusir dari fandom on stream. Se-fandom ikutan panik DM Biru. Kita dihukum seminggu nggak ada stream. Tuh satu. Versus Luna witch hunting artis on public. Nuduh artis tracing on public. Penyelesaiannya secara privat. Itu tadi, dia bikin ributnya di publik. Selesaikannya privat. Lucu banget. Kalau menurut hukum, sebenarnya sih semuanya harus diselesaikan secara privat. Karena dalam jaksa, dalam hukum ya, sebenarnya kita nggak boleh menyiarkan sebagai orang yang menilai di sini atau hakim di sini. Itu sebenarnya mereka nggak boleh baca berita, nggak boleh baca yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya penyelesaian dengan privat itu wajar. Tapi hasil putusannya itu yang harus diberikan ke publik gitu kurang lebih ya. Jadi ya valid lah kalau misalnya ya ini ada hubungannya dengan hukum lah. Kau yang anak-anak hukum pasti ngerti kenapa hakim itu gak boleh ngebaca berita dan gak boleh jadi bias gitu. Dan secara privat di sini aku cukup setuju sebenarnya dengan privat. Cuma yang jelek adalah kita nggak tahu hukumannya apa sebelumnya kan. Sekarang hukumannya kan dipecat gitu. Ya you know what I mean lah pokoknya. Kan jadi jelek kalau dengan tweet tadi yang isinya ya secara privat internal gitu. Terus kita lanjutin lagi nih. Dan fansnya pada stop tag Juna, kasihan. Ngapain kasihan sama laki-laki dewasa itu anjir, orang dia aja leader. Gimana dah logika fans gak masuk? Kau mau nge-tag Juna sampai goblok pun, trust me, gak segampang itu buat mecat orang. Jadi ya aneh gitu. Lihat nih, dia kan orang dewasa, gitu kan, punya otak, punya kekuatan. Jangan bayi-bayiin laki-laki dewasa. Mereka punya akal dan kuasa. Tuntut dan suarakanlah, apalagi jabatannya leader. Ini baru bener. Kalau kita ngomongin pemerintahan aku setuju. Kita cuma ngomongin VTuber, perfandoman. Dan menurutku pribadi jujur, it's not a big deal. Dan maksudku bukan it's not a big deal karena dia ngata-ngatain artis, si Lunanya, tapi perlukah si Arjuna sampai mengiyakan fansnya sampai segininya? Bener, dia bagus sebenarnya udah menyuarakan kayak gini. Cuma sebagai fans atau orang yang lagi marah atau kepalanya panas, yang kau lakukan itu ya pertama bikin keruh suasana. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin penilaian orang jadi bias. Aku mau negaskan sekali lagi, mecat orang itu susah. Nah itu doang tuh. Dia sebagai pemimpin perusahaan itu juga harus tahu gitu, harus ngelihat masalahnya apa, kira-kira perlu nggak dipecat karena ini, karena tek-tekan tadi akhirnya dia jadi bias gitu kan. Ya jadi bias sih ya manusia ya wajar kalau bias gitu. Tapi ya aku setuju dengan ini sih, Arjuna juga bukan bocil gitu kan. Dia udah tahu fansnya ada staff yang bikin masalah gitu. Nih, terus ada juga nih dari Masu nih, perlu dipaksa dan di-tag berkali-kali baru dipecat tuh si Luna. Kenapa nggak dari awal? Kan nggak perlu ribut-ribut gini. Kalian duluan yang mulai. Tapi tetap aja fans yang nganggap Juna nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa. Padahal dia punya power buat pecat Luna dari awal.
sorry tuh saya, tapi gue udah kehilangan minat sama Pandawa. Makasih ya udah pernah kasih harapan tinggi ke gue. Terus kalian jatuhin gitu aja. Semoga kalian bener-bener refleksi diri. Belum ada setengah tahun tapi kalian drama terus. Berarti emang ada yang gak beres di diri kalian. Sebenarnya yang gak beres adalah fansnya. Nih, ada yang pinter nih. Mecat orang tuh gak mudah. Apalagi kalau posisinya krusial. Dulu pas jadi main artis se-project, asistenku juga ada yang belangsak. Jadi proses nge-cut off dia panjang. Sampai akhirnya itu project discontinue. Nih, kita lihat nih pernyataan lagi nih dari akunnya staf Pandawa nih. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi belakangan ini, serta atas dampak yang dirasakan oleh Pandawara maupun pihak lain. Kami paham bahwa situasi ini menimbulkan banyak concern terkait profesionalisme bla 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 bla. Sebagai tanggung jawab bersama, seluruh tim staf Pandawa akan mengambil jeda sejenak dari beberapa aktivitas untuk melakukan refleksi dan pembenahan internal. Pertama agak goblok kalau kalian nyalain Arjuna, karena ya dia mesti menilai dulu lah situasinya. Emang perlu banget dipecat, sesimpel itu loh. Kalian yang bikin ribut sendiri, kalau misalnya kalian gak ribut, gak akan serame ini. Lagian ya nih, katanya si emo message, kalau begini mending kalian dari awal gak usah bikin statement apa-apa. Kaluna beruntung artis dan klien yang dia serang itu baik banget, bersedia kasih klarif plus nuntut mau memaafkan. For me, waktu ngeliat artisnya bikin tweet udah menerima permintaan maaf plus orang-orang udahan, ya udah cukup. Aku pribadi gak mengharapkan klarifikasi atau menuntut pemecatan, karena yang aku tahu kalian bermula dari volunteer atau fun project sesama teman. Tapi justru klarifikasi yang tadi pagi bikin mumet, sebelumnya ketus, dan yang ini cuma dipanjangin. Padahal kalian bisa tegas sama fans anomali. Kenapa dia klarifikasi soal staff jadi begini? Padahal bisa loh bilang dengan jelas masalahnya apa, oknumnya siapa, kecam witch hunt-nya juga kayak dulu. Terus apa komitmen kalian supaya para artis terutama tetap merasa safe di sini? Baru abis itu mau bilang teguran atau sanksinya internal, dia digebukin rame-rame kayak atau apa, bebas. Aku nggak paham intinya apa. Intinya dia ngasih tahu emang perlu banget ngemecat. Nih ya, kalau menurutku pribadi ya, pemecatannya dia itu sangat unnecessary. Bener, dia witch hunt dan dua-duanya udah saling memaafkan. Kalau aku jadi Pandawa, staf Pandawa, ujung-ujungnya aku bakal kok gak usah main Twitter lagi, gak usah engage sama fans lagi, bikin second account atau apapun itu, daripada bikin masalah gitu kan maksudnya kan. Jadi menurutku pribadi ini sebenarnya masalah yang bukan masalah kecil ya. Ini aku gak mau mendiskreditkan masalahnya. Ini masalah yang udah ada nih, udah masalah gede tapi digede-gedein lagi. Ingat ya, kalian itu menambahkan satu beban negara. Kalian menambahkan satu pengangguran di Indonesia. Itu kontribusimu tuh. Benar sih, ini juga salahnya Pandawa karena mereka terlalu memanjakan fans. Fansnya mau apa diiyain mulu. Dan ini adalah dampak menjadi inklusif. Inklusif itu apa bang? Inklusif itu kebalikannya eksklusif. Apa itu eksklusif bang? Kebalikannya inklusif. Tapi intinya gini, ketika kau bikin fandom dan membuat fandommu itu terbuka bagi siapa aja, menerima siapa aja, dan apapun itu, percaya sama aku, pasti ada aja anomali. Semakin gede fansnya, semakin banyak cobaannya. Semakin tinggi pohon, semakin ngeri anginnya di atas. Dan di sini fansnya, tolong ya sekali lagi fansnya, mohon sadar diri gitu. Kalian yang makin bikin masalah ini makin gede gitu. Kalau misalnya si Luna dan si artis atau customernya ini sudah saling maaf-maafan, ya udah. Kenapa kalian sampai minta pemecatan apa segala? Oke, kalau misalnya kalian ngerasa pemecatan necessary. Tapi kok ngapain sampai menuntut segitunya? Menuntut segitunya ke Arjuna gitu loh. Bener dia leader. Tapi bagaimanapun sebagai leader dia harus mikir. Kira-kira dengan pemecatannya ini dampaknya apa? Secara publik kelihatannya oh gila keren banget Pandawa. Secara publik kelihatannya bagus. Secara internal kalian bisa gak nyari orang yang sama kompetennya dalam ngurusin kerjaannya dia? Itu loh. Ya bagaimanapun Junanya ya harus bisa berpikir jernih. Susah. Aku di sini bukan mau ngebela siapa-siapa ya. Let's say aku blunder dalam video ini. Akil tidak menghargai artis. Itu bullshit banget. Orang yang paling kuhargai di scene ini tuh malah tukang gambarnya bukan VTubernya ya. Ya let's say bang gue gak setuju sama lu. Gak apa-apa. Memang yang membuat dunia ini ada adalah ketidaksetujuan itu. Tapi ya sekali lagi masalah ini sebenarnya selesai ketika mereka sudah sama-sama minta maaf, mereka saling memaafkan dan memaafkan gitu. Nggak usah diperpanjang. Tai nggak si Luna dia nge-witch hunt artis? Tai banget. Apalagi dia make bendera Pandawa di sini. Cuma ya sekali lagi, apakah kebodohannya itu, ketololannya itu niatnya jahat atau dia cuma murni tolol aja? Itu sih kalau aku ngomong ke aku ya. Kalau aku pribadi sih pemecatannya unnecessary. Orang yang benci Pandawara juga ujung-ujungnya pada cabut. Aku udah menaruh ekspektasi yang tinggi, akhirnya kalian jatuhkan. Nice. Mau nggak mau tuh perlu ada seleksi. Nggak mungkin nggak ada seleksi. Hidup men, namanya hidup. Adil nggak? Ya belum tentu adil. Jujur aku kasihan banget sih.
Kalian nambah satu pengangguran di Indonesia loh BTW. Akhirnya kan ujung-ujungnya nih pada ketunda gitu kan. Respon tiket itu kemungkinan akan mengalami keterlambatan gitu. Masalah merch juga, beberapa aktivitas live stream yang melibatkan staff akan mengalami penyesuaian bla 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 bla. Ujung-ujungnya yang kayak gini nih dilihatnya sebagai hukuman. Nanti dia nggak streaming seminggu 2 minggu nggak aktif ya. Fansnya ngerasa dihukum, yang bikin masalah staff gitu loh. Jadi ini salahnya siapa, Kill? Ya salahnya Luna lah. Coba dia sadar diri. Fansnya salah gak? Ya salah juga. Ngapain terlalu digede-gedein? Ngapain kok sampai ngetek-ngetek kayak gitu? Ya bener sih, ngetek ngelaporin necessary sih. Coba bisa tag di Discord gitu kan, biar gampang, biar nggak gede ke publik masalahnya. Kalau buat Pandawara ya, jujur sebenarnya percaya sama aku, isinya orang Pandawara itu, aku yakin mereka adalah orang baik. Cuma sayangnya, karena mereka terlalu baik, mereka digituin sama orang-orang, mereka diinjak-injak sama fansnya sendiri. Kalau udah masalahnya selesai dengan minta maaf ya udah. Terus tujuan lu bikin video ini mau manasin ya bang? Enggak. Aku buat ngasih tahu aja seberapa annoyingnya kalian. Hal yang udah selesai malah diberisikin gitu. Artinya lu ngebelain ini ya bang, Luna yang nge-witchan ya bang? Tolol, tolol. Berarti lu benci artis ya bang? Gak memihak artis ya bang? Itu tolol juga tuh. Dari mana tuh? Pikirannya kemana tuh? Ya aku pasti salah sih. Aku jelas mungkin menurutmu aku blunder di video ini, mungkin juga enggak. Cuma ya sekali lagi kalau misalnya aku salah, ya kasih tahu aku di kolom komentar. Aku gak mau banyak bacot sih. Tambahan lagi satu, aku barusan dapat chat fansnya terlalu mendewakan staffnya juga sampai ada yang bikin AU atau fan art ke staff. Bagus kalau misalnya kalian mengapresiasi staff. Cuma jangan memperlakukan staff VTuber itu kayak dewa, kayak membenarkan gitu loh. Karena yang dewa gak ada gitu. Bener sih, staff itu bekerja untuk VTubernya, cuma jangan didewa-dewain lah. Intinya staff juga bisa bikin salah, dan kalau kau tahu kau staff VTuber, gak usah berisik di internet, diam aja, bikin second account. Gak usah tiba-tiba lu berisik di Twitter juga gitu loh. Opinimu gak usah ada yang tahu. Mau tiba-tiba kau ternyata orangnya dukung nomor 4-2, mau tiba-tiba kau dukung 58, selama gak ada yang tahu, gak ada yang mempermasalahkan, ya udah ya itu aja ya.